Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Pada kesempatan kali ini, bersama saya, Jenny Zora Yulisma, berasal dari SDN 8 Padanglawe, dan rekan saya, Mas Nawati, berasal dari SDN 11 Siloke. rekan saya, Octavio Riki Marjani Putra, berasal dari SDN 13 Muaru. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Riki. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah sehat Pak Riki. Rencananya Bu Ade ingin mengadakan coaching dengan Bu Jenny ya? Iya rencananya Pak Riki. Oh gitu ya. Menurut Bu Ade, kompetensi bagaimana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan? Oh betul. Saya ingin Pak Riki membantu saya dalam mengembangkan kompetensi kegiatan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu Ade. Iya. Kemudian Bu Ade inginnya bagaimana nanti kompetensi yang akan saya amati atau yang saya observasi? Saya ingin Pak Riki membantu saya dalam potensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap Bu Ade. Apa harapan dari Bu Ade atas observasi yang akan kita lakukan? Saya berharap dengan menjadi coach ini mampu memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi coach. Sangat mulia sekali tujuan Bu Ade nanti ya. Insya Allah kita pasti bisa Bu Ade. Kita ini. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya sore ini Bu Jenny? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah kelihatannya sore ini Bu Jenny agak sedikit kurang semangat. Ada masalah Bu Jenny? Iya nih Bu Ade, akhir-akhir ini di kelas saya ada satu siswa yang sangat aktif sekarang Bu Ade, suka mengganggu temannya dalam belajar. Jadi saya teman-temannya pada protes sehingga mengganggu terhadap proses pembelajaran Bu Ade. Kalau boleh saya tahu, Bu Jenny sekarang mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 2 Bu Ade. Oh, jadi Bu Jenny mengajar di kelas 2. Nah, jadi ada satu siswa Bu Jenny yang agak aktif gitu ya, Ya. kemudian sering mengganggu teman-temannya. Ya, Iya Bu Ade, benar sekali. kira-kira dari pembicaraan kita ini, apa yang Bu Jenny ingin katakan? Saya ingin menetapkan ide-ide segar serta pengalaman yang sudah Bu Ade peroleh sehingga nantinya bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya nantinya Bu Ade, agar siswa saya lebih semangat lagi belajarnya dan hasil pembelajarannya lebih meningkat lagi Bu Ade. Nah, kira-kira menurut Bu Jenny nih, apa yang membuat siswa tersebut suka mengganggu teman-temannya sehingga membuat teman-temannya merasa terganggu? Menurut saya ya Bu Ade, sepertinya anak ini butuh perhatian yang lebih dibanding teman-temannya yang lain. Karena saya perhatikan dia selalu ingin diperhatikan, sehingga dia juga mengganggu temannya. Tapi saya tentu juga harus adil dong terhadap siswa saya yang lainnya Bu Ade. Saya sama-sama memberikan perhatian yang sama terhadap siswa saya. Begitu. Kira-kira menurut Bu Jenny ada nggak cara lain yang bisa Bu Jenny lakukan sehingga bisa mengalihkan perhatian siswa ini sehingga dia jadi fokus dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya? Ada Bu Ade, sepertinya menurut saya harus memberikan perhatian yang lebih kepada siswa saya ini. Oh begitu. Berarti selama ini Bu Jenny ada memberikan perhatian kepada siswa, tapi secara keseluruhannya. Iya Bu Ade, selama ini saya memberikan perhatian yang sama terhadap siswa saya, sehingga saya tidak menyadari bahwa ada satu siswa saya yang butuh perhatian yang lebih dibanding teman-temannya yang lain Bu Ade. Kira-kira ada cara lain lagi yang bisa Bu Jenny lakukan
Ada Pak ya, sepertinya saya harus lebih fokus lagi memperhatikan siswa saya tersebut. Tuh. Kira-kira Bu Jenny bisa tidak menceritakan mungkin cara atau kiat-kiat apa saja yang sudah Bu Jenny lakukan agar siswa tersebut bisa fokus dalam belajar? Bisa Pak ya, sepertinya saya bisa mungkin merubah posisi duduknya pada saya pindahkan dia ke dekat saya duduk ke depan gitu, supaya saya bisa lebih fokus lagi memperhatikan siswa saya tersebut dan ruang geraknya lebih sedikit Bu Ade dibanding dari tempat duduknya yang lama yang agak ke belakang Bu Ade. Wah, luar biasa sekali ya ide Bu Jenny, mulai dari memberikan perhatian penuh kepada siswanya sampai memindahkan tempat duduknya ke dekat Bu Jenny ya. Kira-kira Bu Jenny Pas lah. 3. oh begitu ya Bu Jenny. Berarti Bu Jenny sudah bisa dong menjadi guru kekinian ya, yang peka terhadap anak. Kemudian kira-kira ya di sekolah Bu Jenny ada nggak teman Bu Jenny yang bisa mengingatkan Bu Jenny? Ada Bu Ade, insya Allah ada ya. Salah satunya itu kepala sekolah saya, di mana beliau itu sangat mensupport sekali bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, tenang dan nyaman. Namun karena kesibukan beliau, saya bisa juga meminta bantuan kepada rekan saya yang lain, yaitu guru kelas 4. Kebetulan beliau juga seorang guru penggerak ya Bu Ade, sehingga saya juga sharing dengan beliau Bu Ade. Wah, mantap sekali ya Bu Jenny. Berarti di sekolah Bu Jenny banyak ya guru-guru hebat. Oke, supaya kita bisa mengetahui rencana Bu Jenny, bagaimana caranya Bu Jenny? Insya Allah Rabu depan mungkin akan dilaksanakan Bu Ade lebih cepat, lebih baik ya Bu Ade, supaya saya tidak menjadi beban lagi untuk masuk ke dalam kelas untuk memulai proses pembelajaran. Rencananya Rabu depan ya Bu Jenny, berarti tinggal 2 hari lagi ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ya Bu Jenny kalau Bu Jenny sudah melaksanakan hal tersebut? Insya Allah saya akan membuatkan video nantinya ketika masuk ke kelas Bu Ade, supaya nanti Bu Ade juga bisa melihat sendiri bagaimana proses dari kegiatan saya. Nanti akan saya kirimkan kepada Bu Ade videonya, hasil rekaman videonya. Wah, mantap sekali nih Bu Jenny. Ternyata Bu Jenny ini sudah sangat menguasai IT ya. Berarti kalau seperti itu kita sudah bisa ya membuat video pembelajaran mungkin ya, agar nanti kita bisa sama-sama mengetahui umpan balik dari kegiatan yang sudah Bu Jenny lakukan. Baiklah Bu Jenny, kegiatan tersebut mungkin kita akan bisa sharing lagi ya di lain waktu, mungkin hari Jumat atau Sabtu setelah sekolah ya Bu Jenny. Ya Bu Ade, insya Allah. Nah, kelihatannya wajah Bu Jenny sekarang sudah mulai cerah kembali nih. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Jenny? Saya sangat merasa senang sekali hari ini Bu Ade, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mendapatkan ide-ide segar dari Bu Ade. Oke Bu Jenny, semoga sukses selalu ya Bu Jenny. Sama-sama Bu Ade. Semoga nantinya kegiatan yang Bu Jenny lakukan bisa berjalan lancar dan semua siswa sudah bisa fokus lagi kembali belajar. Tetap semangat ya Bu Jenny. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Riki. Bu Ade sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Jenny. Ya Pak Riki. Ini Bu Ade, bagaimana Bu Ade bisa menyelesaikan dari performa kompetensi saat melakukan coaching tadi? Saya merasa masih kurang nih dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Riki. Apa yang membuat Bu Ade milih ini? Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan atau saya ajukan itu rasanya belum mampu untuk menggali jawaban-jawaban kunci saya tadi. Boleh saya menyampaikan Silakan. setelah saya mengamati tadi pada saat coaching, Bu Ade sebetulnya sudah mampu
solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu. Namun, saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan, seperti Bu Ade bisa mengajukan beberapa buah pertanyaan sehingga Bu Jenny bisa menunjukkan ide-ide baru selain dari solusi yang dikembangkan oleh Bu Jenny tadi. Oh, begitu ya Pak Riki. Ya, Oke lah Pak Riki, saya akan terus belajar ya Pak Riki dengan cara mungkin akan melihat referensi di YouTube mungkin ya. ya bisa juga kita lakukan seperti itu. Rencana tindak lanjut akan Bu Ade lakukan, bahwasanya Bu Ade akan mencoba untuk mencari referensi terbaru terkait dengan kegiatan coaching ini. Seperti yang tadi sampaikan, bisa melalui searching di YouTube ya Bu Ade. Iya Pak Riki. Oke Bu Ade, hasil pengamatan kita hari ini akan saya catatkan ke dalam format supervisi akademik ya Bu Ade. Ya nggak apa-apa Pak Riki. Bagaimana menurut Bu Ade, apakah ada sesuatu yang Bu Ade dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Mungkin saya bisa memahami bagaimana menjadi coach yang baik, kemudian akan lebih percaya diri lagi untuk kedepannya. Ya, memang betul, kita sebagai seorang guru harus tetap belajar ya Bu Ade dan terus menumbuhkan percaya diri sehingga nanti proses pembelajaran yang kelas bisa lebih baik. Terima kasih banyak Pak Riki. Ya, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya sore ini Bu Jenny? Alhamdulillah sehat. Rencananya Bu Jenny sore ini akan mengadakan coaching dengan Pak Riki ya? Iya Bu Ade. Oh begitu. Baiklah, dalam coaching ini apa ya yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi mana Bu Jenny? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ade. Oh, bagaimana yang nanti Bu Jenny inginkan untuk saya amati? Saya ingin mengembangkan bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Jenny? Saya berharap nanti menjadi coach ini saya mampu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach saya Bu Ade. Tuh, insya Allah kita bisa ya Bu Jenny. Baik Bu Ade. Assalamualaikum Pak Riki, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Jenny, selamat sore Bu Jenny. Bagaimana kabarnya Pak Riki sore ini? Alhamdulillah sehat Bu Jenny. Apa tujuan pertemuan kita hari ini Pak Riki? Apakah ada yang perlu kita bicarakan? Ada Bu Jenny. Gini Bu Jenny, saya khawatir dengan kasus bully yang ada di kelas saya Bu Jenny. Apa yang menyebabkan kekhawatiran Pak Riki? Begini Bu Jenny, ketika dalam proses pembelajaran tadi, sewaktu anak-anak mengerjakan latihan, ada salah satu anak saya yang menemui saya Bu Jenny yang bernama Aminah. Katanya dia dibully oleh temannya. Oh, kapan kejadiannya Pak Riki? Kejadiannya waktu itu dilaporkannya pas jam istirahat Bu Jenny. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada laporan masalah bully ini. Cuman hari ini baru ada laporan ketika jam istirahat. Menurut Pak Riki, apa yang menyebabkan Aminah dibully oleh Anton? Saya sudah mencoba untuk mengklarifikasikannya sama Aminah dan Anton. Kata Aminah, dia diejek oleh Anton karena Aminah nggak mau menunjukkan tugas atau PR yang diberikan oleh Pak Riki tadi. Seperti itu yang disampaikan oleh Aminah Bu Jenny. Kemudian ketika jam menulis latihan tadi, si Anton mengejek Aminah dengan cara menyebutkan, Aminah tuh si hitam nggak mau menunjukkan PR. Seperti itu tadi. Oh begitu ya Pak Riki. Jadi situasi ideal yang bagaimana yang Pak Riki inginkan? Saya ingin mencarikan solusi bagaimana agar bully ini bisa diatasi di kelas. Memang benar yang apa ya Pak Riki sampaikan. Bully merupakan kasus yang paling banyak terjadi di dunia pendidikan saat sekarang ini. Tidak hanya di sekolah kita saja ya Pak Riki. Bully ini memang harus segera kita atasi, kita carikan solusinya. Menurut Pak Riki nih, apa yang menjadi penyebab kasus bully tersebut di kelas Pak Riki? Menurut saya Bu Jenny, kasus bully ini bisa meningkat karena banyak anak-anak kita yang kurang paham sebetulnya tentang bully ini Bu Jenny. Begitu ya Pak Riki. Jadi apa yang harus kita lakukan
agar anak-anak kita paham tentang kasus bully ini, Pak Riki? Sepertinya kita harus memberikan sosialisasi tentang kasus bully ini kepada anak-anak kita, Bu Jenny, sehingga mereka memiliki pemahaman tentang kasus bully ini. Kita kan juga harus maklum, Bu Jenny, maklum anak-anak kita kan masih SD, karena mereka juga paham sebetulnya tindakan yang mereka lakukan itu adalah termasuk dalam bully. Benar, Pak Riki. Saya sangat sependapat dengan Pak Riki. Nah, bagaimana cara kita memberikan sosialisasinya kepada anak-anak kita ini, Pak Riki? Rencananya saya akan mencoba membuatkan materi-materi tentang bully ini kepada anak-anak kita. Ah, idenya yang sangat bagus, Pak Riki. Bagaimana cara kita mendapatkan materi-materi tentang bully ini, Pak Riki? Kita juga bisa menggunakan prinsip ATM, adil, tiru, dan modifikasi. Karena materi itu nanti kan kita modifikasi, kemudian kita buatkan dalam bentuk slide PowerPoint ataupun Canva. Bahkan kita juga bisa menambahkan video-video sehingga slide ini menjadi sebuah presentasi yang menarik bagi anak kita. Ya, benar, Pak Riki. Ketika kita merancang presentasinya dengan menarik perhatian, akan membuat siswa lebih fokus dan juga bisa menyerap pesan dan makna dari presentasi yang kita tampilkan. Nah, menurut Pak Riki nih, apa ada hambatan di dalam merancang presentasi ini? Menurut saya tidak ada, Bu Jenny, karena kalau kita melihat sarana dan prasarana di sekolah kita cukup memadai. Di sekolah kita mempunyai jaringan internet untuk mencari bahan untuk materi sosialisasinya. Kemudian di sekolah kita juga mempunyai laptop ataupun Chromebook. Bahkan kita juga bisa menggunakan kampus yang ada di sekolah kita. Baik, Pak Riki, selain memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, apakah kita perlu melibatkan pihak lain untuk mengatasi masalah bully ini? Bagaimana kalau kita mencoba untuk melibatkan orang tua siswa kita begini? Karena menurut saya kasus bully kalau kita hanya melibatkan pihak sekolah, rasanya belum optimal karena membutuhkan perhatian, karena waktu yang lebih banyak adalah siswa bersama dengan orang tuanya di rumah. Sangat tepat sekali ya, Pak Riki. Nah, bagaimana cara kita melibatkan orang tua siswa kita ini? Kalau Bu Jenny mengizinkannya, saya akan mencari waktu yang lebih tepat untuk mengundang wali murid kelas saya, Bu Jenny. Kemudian saya akan mensosialisasikannya kepada wali murid kelas saya. Itu ya, Pak Riki. Ide yang sangat bagus sekali, Pak Riki. Saya akan mengizinkan dan silakan Pak Riki coba rancang undangan untuk orang tua siswa dan akan saya tangani. Berarti kita sudah menemukan solusinya dong, Pak Riki? Menurut Pak Riki nih, dari dua solusi tadi, mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu? Menurut saya akan memulainya dari sosialisasi ke siswa terlebih dahulu. Setelah itu baru ke orang tua siswa. Sambil melihat perkembangan kasus bully di kelas saya dan mencari hari yang tepat untuk mengundang orang tua siswa di sekolah. Kapan Pak Riki akan memulai rencana ini? Mulai nanti, Bu Jenny, saya akan merancang bahan sosialisasinya. Kebetulan hari Sabtu saya ada materi tentang sikap saling menghargai. Saya rasa ini sangat tepat jika kita mensisipkan materi tentang bully ini, karena kasus bully ini timbul akibatnya kurangnya sikap saling menghargai di antara anak kita. Jelas sekali, Pak Riki. Materinya sangat cocok dengan permasalahan kita saat ini. Saya sangat bangga dengan Pak Riki, cepat tanggap dan peka terhadap situasi yang terjadi di kelas. Nah, kasus bully ini tidak bisa kita biarkan begitu saja berlarut-larut, karena akan menjadi suatu hal yang biasa nantinya oleh anak-anak kita. Iya, Bu Jenny, saya khawatir nanti kasus bully ini tidak hanya terjadi di kelas saja, bahkan nanti bisa terjadi di sekolah kita semua. Apakah ada pihak lain akan kita libatkan dalam pembuatan materi sosialisasi ini? Saya akan melibatkan operator, Bu Jenny. Nanti operator ini akan membantu mengedit, mendesain, dan mendownload video-video tentang bully ini. Baik, Pak Riki, sepertinya kita sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan dan kekhawatiran Pak Riki tentang kasus bully di kelas Pak Riki.
Nah, bagaimana perasaan Pak Riki dari hasil pertemuan kita kali ini? Oh, saya sangat senang dan merasa lega Bu Jenny karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Awalnya saya merasa bingung karena nggak menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi bullying. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Riki. Semoga nanti bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang lainnya, sehingga siswa kita memiliki pemahaman tentang bullying. Siap Bu Jenny, terima kasih atas waktunya. Saya akan menilai dan mempersiapkan bahan sosialisasinya. Terima kasih Bu Jenny sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Saya izin keluar dulu ya Bu Jenny. Sama-sama Pak Riki, tetap semangat terus ya Pak Riki. Siap Bu Jenny. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Pak Ade. Oke, kelihatannya cerah sekali nih hari ini Bu Jenny. Alhamdulillah Pak Ade. Sudah selesai ya mengadakan coachingnya dengan Pak Riki? Sudah Pak Ade. Kalau gitu kita sudah bisa bincang-bincang nih. Sudah Pak Ade. Bagaimana ya Bu Jenny menilai sendiri tentang performa dalam kompetisi tadi? Menurut saya ya Pak Ade ya, saya masih merasa kurang nih dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Ade. Gitu ya. Oke. Kemudian apa ya yang membuat Bu Jenny menilai demikian? Menurut saya, pertanyaan yang saya berikan tadi itu belum mampu untuk menggali lebih dalam lagi jawaban-jawaban dari kunci saya, Pak Ade. Kalau boleh, saya menyampaikan ya Bu Jenny hasil pengamatan saya tadi. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Bu Jenny sudah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Jenny, sehingga Bu Jenny mampu memunculkan solusi dari permasalahannya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalnya ditambahkan nih menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan siswa tersebut. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Jenny dari diskusi kita ini? Ya Bu Ade, saya akan terus lanjut terus belajar lebih lagi Bu Ade, dengan salah satunya cara mungkin saya bisa melihat referensi di YouTube. Baiklah Bu Jenny, dari hasil pengamatan dan diskusi kita ini saya catatkan ke dalam format supervisi akademik ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Apa yang Bu Jenny dapatkan dari kegiatan ini? Saya bisa memahami bagaimana cara menjadi coach yang baik dan lebih percaya diri lagi Bu Ade untuk kedepannya. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Bu Jenny. Terima kasih juga Bu Ade, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Jenny. Apa kabar Pak Riki sore ini? Alhamdulillah sehat. Rencananya Pak Riki ingin mengadakan coachingnya sama Bu Ade sore ini. Iya benar Bu Jenny. Baiklah, Pak Riki ingin saya membantu mengembangkan kompetensi bagian yang mana? Dan sebenarnya ini Bu Jenny membantu saya dalam mengembangkan kompetensi yang pertama adalah kehadiran ilmu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang ingin saya lebih amati adalah ada dua di sini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Saya berharap dengan adanya observasi ini saya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh diri saya. Allah kita bisa ya Pak. Siap. Assalamualaikum Bu Ade. Salam Pak Riki. Apa kabarnya Bu Ade? Sehat? Kelihatannya kurang semangat hari ini. Ada masalah ya Bu Ade? Iya nih Pak Riki. Akhir-akhir ini siswa saya gak malas membuat PR pagi. Jadi sepertinya saya ini butuh pencerahan nih dari Pak Riki. Begitu ya Bu Ade. Bu Ade sekarang mengajar di kelas berapa? Saya sekarang ngajar di kelas 6 Pak Riki. Mengajar di kelas 6 ya.
Jadi siswa Bu Ade akhir-akhir ini banyak yang tidak membuat PR, begitu ya Pak? Iya Pak Riki. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Ade dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru dan pengalaman baru yang sudah Pak Riki peroleh, sehingga saya bisa juga menerapkannya di kelas saya Pak Riki. Begitu ya Pak Ade. Kira-kira menurut Bu Ade apa yang membuat siswa tersebut bebas untuk membuat PR? Menurut saya ya Pak Riki, siswa ini terpengaruh karena sering main HP nih Pak Riki. Mereka terlena dengan HP sehingga malas membuat PR. Oh begitu ya Bu Ade. Kira-kira menurut Bu Ade ada nggak cara yang bisa Bu Ade lakukan untuk mengalihkan perhatian siswa tersebut agar tidak kecanduan bermain HP? Mungkin menurut saya siswa ini harus diberi pemahaman ya Pak Riki, agar mereka bisa membagi waktu antara belajar dan bermain HP gitu. Nah sekali Bu Ade. Jadi menurut Bu Ade siswa tersebut harus diberi arahan dan pemahaman agar bisa membagi waktu antara bermain dan belajar supaya PR-nya tidak lagi. Iya Pak Riki, selama ini saya mungkin kurang memberi pemahaman kepada siswa saya agar lebih pandai membagi waktu antara belajar dengan bermain game Pak Riki. Kira-kira ada nggak cara lain yang bisa buat Bu Ade lakukan? Mungkin cara lainnya seperti saya harus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah sama-sama kami sepakati bersama Pak Riki. Kira-kira Bu Ade bisa nggak menceritakan kepada saya cara apa saja yang sudah Bu Ade lakukan supaya siswa tersebut bisa berubah dan mau mengerjakan PR pada waktunya? Mungkin begini ya Pak Riki. Mungkin saya salah satunya ya Pak Riki dengan cara memberitahu siswa ini tentang tugas yang mereka kumpulkan. Apabila mereka mengumpulkan lebih cepat atau lebih awal, tentu nilainya akan berbeda dengan siswa yang mengumpulkan tugasnya lebih lambat gitu Pak Riki. Wah luar biasa sekali ya Bu Ade. Cara yang Bu Ade lakukan bisa membuat siswa tersebut jadi lebih fokus belajar dan bisa membuat tugas PR-nya setiap kali gitu ya. Mulai dari memberi pemahaman agar tidak terlalu larut dalam menilai kepada siswa tersebut. Kemudian Bu Ade juga bisa mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dan memberitahukan bahwa jika siswa tidak mengumpulkan tugas atau PR-nya tepat pada waktu, maka nilainya tidak akan sama dengan siswa yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bu Ade sudah bisa menjadi guru yang PH terhadap siswanya. Bu Ade juga bisa menjadi guru kekinian ya Bu. Kira-kira ada nggak teman Bu Ade yang bisa mengingatkan Bu Ade? Insya Allah ada nih Pak Riki. Salah satunya tentu kepala sekolah ya, yang selalu support dalam hal bagaimana proses pembelajaran berjalan lancar. Tetapi karena kesibukan kepala sekolah, saya bisa mengajak rekan sejawat karena kebetulan beliau juga adalah seorang calon direktur juga. Wah mantap Bu Ade, banyak sekali guru-guru hebat di sana ya. Apa nih Bu Ade yang menerapkan apa yang sudah Bu Ade rencanakan pada hari ini? Insya Allah Kamis depan ya Pak Riki, lebih cepat mungkin tuh lebih baik, supaya nanti ini tidak menjadi beban bagi saya. Kita masuk ke dalam kelas dan memulai pembelajaran. Berarti Kamis depan ya Bu Ade rencananya akan diterapkan. Jadi tinggal 3 hari lagi ya. Ya Pak Riki. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kalau Bu Ade telah melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan? Insya Allah saya akan membuat video ketika saya masuk kelas, dan saya akan mengirimkan rekaman video ini kepada Pak Riki agar nanti Pak Riki bisa mengetahui tindak lanjut dari kegiatan yang saya laksanakan.
Wah, mantap sekali ya Bu Ade. Ternyata Bu Ade sudah menguasai IT dan nanti bisa juga membuat video pembelajaran agar bisa sama-sama mengetahui trik dari kegiatan tersebut ya Bu Ade. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sharing kembali ya Bu Ade. Bisa di Jumat atau Sabtu sebelum sholat. Ya, insya Allah Pak Riki. Nah, kelihatannya di wajah Bu Ade sudah mulai ceria kembali. Bagaimana sekarang perasaan Bu Ade? Alhamdulillah Pak Riki, sekarang saya sudah merasa senang, sudah mendapat pencerahan mungkin ya dari Pak Riki dan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Oke Bu Ade, semoga sukses selalu ya Bu. Sama-sama Pak Riki. Semoga nanti kegiatan yang Bu Ade laksanakan bisa berjalan lancar dan semua siswanya sudah bisa fokus lagi belajarnya dan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Tetap semangat ya Bu Ade. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Ini. Nah, setelah melaksanakan coaching tadi, bagaimana Pak Riki bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa masih kurang dalam hal kompetensi menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Pak Riki bisa menilai demikian? Karena saya merasa bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan masih belum mampu untuk menggali jawaban-jawaban atau alternatif jawaban dari sang coach tadi. Begitu ya Pak Riki. Ya, Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? boleh. Baik ya Pak Riki. Saya mengamati tadi pada saat coaching Pak Riki itu sudah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ade. Nah, sehingga Bu Ade mampu memunculkan 3 buah solusi dari permasalahannya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Pak Riki. Misalnya tadi dengan mengikut sertakan lembaga lain yang terkait lainnya seperti instansi kepolisian mungkin. Begitu ya Pak Riki? Nah, apa rencana tindak lanjut Pak Riki untuk diskusi kita kali ini? Rencananya dari hasil coaching dan supervisi dari ini tadi, saya akan terus belajar dan mencoba untuk mencari referensi yang lainnya seperti mencari di YouTube bagaimana teknik coaching yang baik seperti ini. Baik ya Pak Riki, hasil pengamatan dan diskusi ini saya akan catatkan ke dalam form supervisi akademik ya. Ya, siap. Nah, apa yang Pak Riki dapatkan dari kegiatan menjadi coaching tadi? Yang saya dapatkan dari kegiatan lakukan ini di sini, saya belajar untuk menjadi seorang coach yang baik yang mampu menggali potensi-potensi, kemudian membuat seorang coach menjadi percaya diri serta mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Pak Riki. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Riki.